Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di YouTube channel ini. Baik, pada video kali ini kita akan membahas gimana cara atau langkah-langkah kita dalam membuat project Ionic ya. Kalau sebelumnya itu kita melakukan instalasi, tapi untuk selanjutnya ini kita akan melakukan bagaimana cara kita membuat project di dalamnya, yaitu berupa aplikasi gitu. Tapi belum berupa aplikasi yang utuh. Nah, di sini jangan lupa kalian membuat terlebih dahulu ya file yang dimana akan diisi dengan project kalian, seperti yang dilakukan kita di video saya yang sebelumnya. Di situ ada tutorial bagaimana cara membuat file Ionic project dari CMD bahkan sampai masuk ke Visual Code. Nah, setelah kalian masuk ke Visual Code, di sini kalian jangan lupa untuk masuk ke filenya ya, yaitu seperti saya sudah membuat yang namanya sampel APK. Nah, di sini itu berisikan apa saja? Di sini itu berisi yang namanya SRC. SRC itu berguna sebagai apa? Di dalamnya itu ada app. Nah, di dalam app itu tempat project codingan. Kemudian ada aset, yaitu tempat untuk menyimpan tempat foto. Kemudian ada environment, yaitu digunakan sebagai tempat URL atau backend API nanti setelah kalian projectnya sudah mulai berjalan gitu. Kemudian ada app routing sampai dengan app modul, itu sebagai bagian penting ya di dalam codingan kita ini. Kemudian yang penting itu ada di dalam app routing modul ts.ts. Nah, itu tuh berguna untuk apa? Di situ tuh ada yang namanya ini ya. Kalau kalian ingin menggunakan priming, itu akan diimport di bagian sini gitu. Kemudian ada di sini ada home. Home-nya itu juga ada banyak, ada home modul, homepage, dan juga homepage HTML. Kalian itu di homepage HTML dan juga TS itu untuk membuat backend dan frontend. Sedangkan di HTML itu untuk membuat frontend-nya, dan CSS-nya itu untuk tampilan. Nah, di dalam situ juga berguna untuk ini ya, kalau kalian membuat tampilan lebih bagus ada di bagian situ. Kemudian sini kita langsung saja ke new terminal untuk menjalankan perintah. Jangan lupa di CMD dengan Ionic serve, dimana kita akan membuat atau menjalankan server yang berisikan port 8100 dengan localhost. Nah, setelah itu dia akan otomatis jalan atau masuk ke internet atau browser kalian. Tunggu sebentar ya. Nah, di sini sudah mulai masuk ya. Nah, yaitu konsolnya. Di sini bisa melihat dia itu tampilannya seperti mobile ya, seperti HP. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuka lagi yang namanya di bagian page kita itu, kita cari yang namanya ready to create. Kita cari di Ctrl F. Di situ bisa cari dengan kata ready ya. Nah, ketemu nih, ada di bagian homepage ya, ready to create an app. Di sini kita coba untuk otak-atik aja terlebih dahulu apakah benar di bagian itu. Kalau sudah benar, kalian bisa langsung masuk ke bagian web dengan pencarian itu Ionic Framework. Di sini kalian bisa lihat ya, webnya sama seperti yang sebelumnya. Kalian klik yang bagian komponen, kemudian scroll ke bawah. Itu ada banyak sekali template untuk membuat project kita nanti gitu, untuk memudahkan kita juga ya. Nah, di sini tuh kalian ada yang di bagian sidebar juga ada. Kalau kalian mau mencari card juga ada.
Di sini selanjutnya kita cari yang namanya input. Nah, di sini kita hapus bagian div id container, isinya, kemudian kita copy paste dengan yang tadi. Untuk BR kita hapus saja, kemudian pilih salah satunya. Karena saya ingin mengambil salah satunya yang paling atas ya. Kita cari yang paling atas itu yang mana? Nah, kita hapus salah satunya nanti. Untuk yang paling atas itu kita ganti labelnya itu dengan nama lengkap. Kemudian di bagian ini ya, yang keduanya yang kita tidak pakai lagi itu kita hapus saja karena tidak berguna. Nah, dia akan langsung merefresh ya, otomatis. Nah, di bagian placeholder-nya ini bisa kita ganti sebagai input nama lengkap Anda. Kita tanda seru, oke. Kemudian balik lagi ke web. Nah, itu sudah berhasil ya. Kemudian balik lagi kita ke Visual Code-nya. Nah, di sini ini akan ada di bagian homepage. Balik setelah itu kita ke bagian homepage TS. Sebelumnya HTML, sekarang TS. Di sini ada beberapa yang harus kita lakukan, yaitu di bagian bawah export class homepage, kita ketik yang namanya name, ya. Jadi kita akan membuat variabel, yaitu name dengan tipe data string. Oke. Variabel dengan tipe data string. Kemudian sama dengan kutip 1 titik koma. Kemudian balik lagi ke web, apakah ada error? Tidak ada error, ya. Masih seperti sama yang tadi. Nah, di sini kita selanjutnya itu bisa melakukan yang namanya Oke, kita lanjutkan di bagian homepage HTML lagi ya. Untuk bagian input label, kita bisa tambahkan ya array dalam kurung and module. Oke, hati-hati di sini. Kemungkinan kita bisa lihat ada errornya atau enggak. Setelah kita running lagi ke web ya. Kemudian sama dengan name. Oke, jadi end module itu akan menggunakan name. Di sini ada error, mari kita perbaiki. Error ya. Oke. Oh, ternyata n-nya itu harusnya kecil ya. Mohon maaf, harusnya kecil bukan kapital. Nah, setelah itu oke, ternyata refresh itu benar. Kesalahannya dari typo-nya tadi. Nah, setelah itu kita bisa lanjut untuk memasukkan atau menginputkan nama kita ya di sini. Kita sudah bisa masuk nih untuk menginputkan nama kita. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi ya seperti button. Kita cari yang namanya button atas. Nah, ini dia. Kemudian kita scroll ke bawah, pilih button yang ingin kita gunakan. Nah, di sini saya sudah mendapatkan ya. Ada yang bagian blok. Kita cari yang lain dulu deh. Yang tadi aja kayaknya. Oke, yang ini. Di bagian ini ada blok dan full. Nah, di sini kita bisa saja langsung untuk copy paste sama seperti yang tadi ya. Bagian input di copy paste. Setelah di copy paste, balik lagi ke Visual Code. Nah, gimana bagian untuk copy paste-nya di pastenya? Oh iya, di bagian sini masih merah ya kita. Coba saya perbaiki dulu ya. Oke, di sini mungkin bisa langsung aja ya kita paste dulu. Kita lihat errornya ada di mana. Ah, sudah bisa ya.
itu mungkin error paragraf aja. Nah, di bagian button ini, bagiannya kita ambil salah satu aja. Jadi yang paling atas kita ambil dan paling bawah itu kita hapus atau yang sebelahnya. Jadi kita ambil yang bagian blok saja, yang full kita hapus saja. Nah, bagaimana cara membuat dia tuh round? Bentuknya itu round, bulat kayak gitu. Nah, di sini ada, kita ambil aja ya yang shape, kita copy, kemudian paste, tulis di bagian sebelahnya si expand. Dia akan otomatis menjadi shape-nya itu lebih bulat ya, round gitu, lebih round, lebih bulat dibanding yang sebelumnya itu kan rada kotak dikit kan. Kita ganti isinya menjadi submit untuk tombol kirim ya. Setelah kita input nama, kita bisa mengirim. Nah, di sini sudah jadi ya. Dia akan merefresh sendiri dan tombolnya itu akan berubah menjadi round atau menjadi lebih bulat dengan tulisannya itu berubah menjadi submit. Oke, sampai saat ini sudah berhasil kita ya untuk langkah pertama itu sudah selesai. Selanjutnya kita buka lagi Visual Code-nya, kemudian ke bagian homepage.ts, di bawah construction, kita bisa tambahkan ini ya, supaya tuh bisa klik submit gitu. Kita klik do submit dengan tanda kurung 2, kemudian kurang awal. Nah, di bawah do submit ini, kita lihat dia itu balik lagi ke HTML. Kita buat di sebelum expand itu yang namanya tutup kurung klik. Jadi ketika kita klik dia akan otomatis mensubmit atau mengirim isian inputnya itu ke dalam ininya, konsolnya. Nah, setelah itu kita refresh lagi, kita lihat nggak ada yang error. Kita coba untuk inputkan nama mungkin ya. Kita coba nama apa ya? Kita coba Regina Mitsuki. Oke, di sini kita lihat submit. Sudah bisa submit ya. Nah, di sini ada tambahan lagi ya, teman-teman. Di bawah do submit itu ada console.log. Nah, kemudian buka kurung name. Kemudian tutup. Kita tutup dengan titik koma. Oh ya, di sebelum name ini kita tambahkan this ya. Jadi this.name. Di bagian do submit-nya juga ada yang typo. Setelah itu kita inputkan apakah muncul namanya. Mari kita tambahkan inputannya ya, yaitu Regina Ayu. Kita submit. Nah, ini sudah muncul namanya. Nah, ketika sudah muncul namanya, berarti dia sudah berhasil tuh di konsol. Dia sudah muncul namanya yang sudah kita inputkan tadi ya. Nah, itu langkah kedua. Berarti kita sudah berhasil yang namanya menginputkan sebuah variabel ya ke dalam sini. Kemudian di situ ada apa lagi? Ada homepage. Kita masuk ke dalam homepage, yaitu ada yang namanya kita tambahkan. Saya agak sedikit lupa ya. Ya, kita tambahkan. Kita tambahkan menjadi local storage. Kita type saja biar cepat. Kemudian dot kurung dalam kurung apa ya?
name ya, name. This name, this.name, nggak pakai this, nggak dipakai this. Kita pakai name aja. Jangan lupa pakai kutip, kemudian koma, kemudian tutup. Terus kemudian tambahkan lagi this dot name, kemudian titik koma, kita tutup. Nah, di situ kita coba kali ya, coba untuk yang namanya input ulang nama kita. Input ulang nama kita di sini bisa di bagian ini ya, supaya kelihatan tuh. Kita cari application. Cari dulu application. Nah, di sini ada localhost 8100 ya, dengan port 8100. Nah, di sini masih kosong karena kita belum ini ya, masih blank lah istilahnya, kita belum nambahkan. Kalau kita submit dengan nama yang kita inputkan, dia akan muncul yang di bagian value ya, ada key-nya itu name, dan juga value-nya itu adalah nama yang kita inputkan. Nah, setelah itu kita bisa kembali lagi ke bagian konsol. Kita coba inputkan ya nama yang lain selain nama yang tadi kita inputkan. Coba ini Ramadhani. Kita submit, dia muncul di bagian konsol. Saat ke refresh dia akan hilang, tapi di bagian application dia juga akan mengganti value-nya yang sebelumnya jadi Regina Ayu menjadi Ramadhani. Bagian konsol lagi kita kembali. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat atau menginputkan, jadi dia akan pergi ke storage gitu. Apa yang kita inputkan akan dipindahkan ke bagian storage. Nah, kalau ini sudah berhasil, kita kembali lagi ke Visual Code. Di Visual Code ini kita buka terminal. Oh, di bawah. Ya, tarik. Kita tambah lagi command prompt. Nah, di sini command prompt CMD baru ya. Di CMD baru kita ketik Ionic generate. Kita ketik, kemudian enter. Di sini kita akan berusaha untuk mengalihkan apa yang kita inputkan ke page lain gitu. Nah, karena kita ini milih untuk memindahkan untuk page yang lain, kita pilih yang page. Nah, di sini kita ditanya mau nama page itu apa? Kita ketik account, kemudian enter. Di sini tuh ada pemberitahuan apakah Google itu dibolehkan untuk melihat project kita yang kita buat. Sini saya no aja. Enter, semua akan terbuat. Nah, di sini otomatis sudah terbuat ya. File account dengan banyak nih account model TS, kemudian account mode page CSS, kita ada HTML juga, ada TS juga gitu kan. Ini ada banyak. Nah, di sini kita sama seperti yang tadi ya, di home dan juga app yang di home. Kita juga akan mengodingnya itu di HTML. Kita cari di sini ada redirection, ada name. Di sini nambah PT yang jadi account, dan ketika kita ctrl klik, dia akan mengarahkan ke account modul ya. Setelah itu kita akan buka yang HTML. Nah, di sini dia masih kosongan ya. Dia itu ion content, masih ada ion contentnya. Kita coba ke account page. Di account page ini kita bisa tambahkan di bawah komponennya itu stand alone. -2 false.
Jadi stand alone-nya itu kita matikan dulu supaya tidak terjadi error ketika kita running. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba kembali lagi. Balik lagi ya ke Visual Code. Oh, kita lihat ya akunnya itu jadi atau enggak. Kita ganti jadi home ke account. Ini masih kosongan ya, karena di HTML juga masih kosong, nggak ada sesuatu di sini. Kita belum buat sesuatu kan. Gimana cara membuatnya supaya lebih gampang? Kita bisa lihat yang namanya di bagian yang sebelumnya kita buat gitu. Oh, gelap. Sebelumnya itu kita buat di bagian ini kan ya. Kita ke home, kemudian homepage HTML. Di sini ada ion content ya. Kita copy paste sampai ke enggak salah. Kita copy paste yang div. iContent sampai yang paling bawah, iContent tutup lagi. Kita copy, paste di bagian ini, ion contentnya kita ganti. Kemudian di bagian ini ada ID container. Oh iya, di sini kita masih kosongan ya, belum ada CSS-nya. Kita bisa tambahkan CSS-nya. Di homepage CSS kita copy paste, Ctrl A, kemudian copy, taruh, paste di account page CSS. Nah, di sini ada error, ternyata ada kesalahan ya. Di bagian mana kita cari? Sepertinya di HTML. Di HTML ini, oh iya, kayaknya ada yang aneh di sini. Dia itu masih kecantol kali ya. CSS nggak mungkin HTML. Kita lihat HTML yang sebelumnya. Oke. Di bagian ini ada, oh iya, sini ada input nama lengkapnya. Nah, ini kita hapus aja nih teman-teman. Lupa saya. Nah, setelah dihapus, ini kita masih kosongan. Coba kita isi kali ya. Kita isi apakah sudah benar kalau kita masuk ke webnya lagi. Di sini yang itu kita hapus juga yang di bawah konten. Jadi kosong. Nah, benar. Udah berhasil. Dia masih kosongan ya. Masih cuma ada tulisan account doang di header ya. Kemudian balik lagi kita isi bagian div-nya dengan halo misalkan. Nah, sudah muncul ya hasil ininya. Di sini juga bisa kita coba-coba aja ya. Kita coba di bagian masih account page. Sebelum halo ini kita tambahkan H1. Kemudian halonya ini kita pindahkan ke dalam H1 kontennya ya. Nah, kemudian setelah itu di bagian ini bisa kita tambahkan bold ya. Selamat
datang tanda seru. Nah, di sini bisa kita langsung ke web saja. Apakah berhasil? Oke, sudah berhasil ya berarti. Sudah berhasil, kita balik lagi. Nah, di sini tambahkan lagi BR untuk paragraf ya. Biar ada renggangnya. Tambahkan lagi H1. Di sini kontennya kita isi dengan titik 23. Nah, oke. Di sini sudah berhasil ya. Berarti sudah ada renggangnya ya. Halo, selamat datang titik 23. Di sini kita balik lagi ke VS Code. Ntar dulu deh, kita lihat dulu ya. Di home-nya itu kita lihat. Kan ini selamat datang. Bagaimana caranya supaya dia itu saat pindah page akan muncul selamat datang yang diinputkan itu. Pertama, kita balik ke account page, kemudian di bawah export class ya, account page, kita buat yang namanya variable, sama seperti yang tadi, bisa output aja ya, output text misalkan. Kita output text, titik 2, kemudian router. Oh, salah. Ini. Kita buat ini. Jangan lupa ditambahkan. Kalau ini tuh tipe data any ya. Jadi variabel output text dengan tipe data any. Yaitu kita tutup kita tutup dengan titik 2 koma. Nah, di bawah ini kita tambahkan lagi nih. Di sini itu kita tambahkan di dalam scroll this titik output text variabel yang tadi ya. Kemudian sama dengan local storage, dia akan diarahkan ke local storage gitu. Outputnya itu akan diarahkan ke storage dengan get item, ambil dari name. Kita lihat apakah ada error. Wah, tidak ada yang error. Nah, di sini kita balik lagi ya. Berarti tidak ada yang error, aman. Nah, di sini ada tambahkan console.log, console log. Kemudian kita tambahkan buka kurung, ini dari hasil data, ini hasil dari data local storage. Oke. Nah, di sini jangan lupa tambahkan plus. Ya, mana plus? Oke, ini plus. Plus apa ya? Plus this kalau nggak salah. This dot output text-nya. Nah, setelah itu sudah jadi, kita tutup titik koma. Oke, kita coba ganti arahnya ke home. Kita inputkan lagi nama yang baru. Via submit. Submit, kita lihat di application, value-nya udah ganti ya, jadi nama inputan yang baru. Kita ganti jadi account, halaman ya, account. Apakah terganti? Oh, masih belum ternyata. Nah, bagaimana cara biar dia itu terganti gitu? Caranya kayaknya tuh ada yang typo deh di bagiannya. Tapi di sini udah masuk ya, local storage software. Kita coba otak-atik dulu ya. Show code, kembali lagi HTML. Sini boldnya kita ganti jadi output text ya.
crawl output text. Oke, udah ganti ternyata. Jadi ada typo di situ. Balik lagi ke home ya. Kita coba nama yang lain inputnya. Submit. Kita lihat hasilnya di bagian account. Nah, ini sudah ada local storage thing yang udah saya inputkan baru ya. Nah, apakah dia sudah masuk? Ya, berarti sudah masuk ya. Di sini ada Halo Zain. Berarti sudah masuk ke bagian account. Dari home, dia pindah ke account. Menyimpannya itu di dalam account. Setelah itu kita lihat lagi di sini, tambahkan ini ya, router. Spasi route. Router ya. Kok router doang bisa? Kita ketik router. Tab. Oh, udah langsung ke import ternyata ya. Import router true. Untuk routernya kita hapus saja ya. Karena tidak ngaruh gitu. Routernya di sini kita hapus. Kemudian di bagian ke bawah itu ada yang namanya construction ya. Di bagian construction. Nah, di sini di bawahnya kita ketik privat router titik 2 router R besar. Jangan lupa, oh iya dia ada di dalam kurung ini ternyata. Kita rapihin. Oke, nah sudah berhasil ya. Setelah itu kita lanjutkan ke di bawah local storage. Kita tambahkan this.page navigate by bukan page, harusnya ya router by URL U-nya besar, kemudian dikurung pakai kutip 1, tambahkan tutup. Isinya itu apa? Dikurung, kita tambahkan apa ya? Oh, tempat yang tadi ya, account/account. Jadi dia akan pindah ke bagian account. Kita refresh, balik lagi ke home, kita inputkan nama baru. Nah, di sini sudah berhasil. Langsung masuk ke bagian account. Jadi nggak perlu yang namanya kita rubah dulu nih. Bagian apa? Bagian yang atasnya udah nggak perlu kita ganti jadi account atau home. Jadi ketika kita submit, dia akan otomatis berubah halaman menjadi account. Mungkin sekian itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.